seorang wanita berumur 87 tahun. Oh, Bisa dibilang di sini nenek-nenek. jen. Ya. Yang dia berjuang untuk menghidupi cucunya, Oh, ya Allah. 2 orang yang ditinggal oleh anaknya sendiri. Ya Allah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Kimacan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Kimacan, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Alhamdulillah. Waduh, Kimacan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat Ya. ya, Rek, ya. Nggak boleh loyo-loyo, pokoknya kudu semangat apapun Ya. yang terjadi. Penonton Pintu Misteri, apa kabari? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nippon Mas Jawi dan Kimacan yang berada di 10 tempat. Iya. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat, semuanya sudah terseleksi, Ya. semuanya sudah positif. Ya. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat Nippon Mas Jawi dan Kimacan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Iya. Kimacan wonten tambahan kagem media-medianipun niki Ki. Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau, Ya. hijau ini dasar samudra ya Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot Rek ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, Iya. perilaku. Alhamdulillah. Nggih Ki ya. Betul. Paket lengkap Nippon Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen, banyu mustika. Iya. Banyu mustika ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap medianipun banyu mustika Kimacan. Iya. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati. Ya. Ngoten dengan penawar-penawar medianya Kimacan. Banyu mustika ada tambahan energi sekarang yang terbaru. Kimacan melilitkan kain putih, ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Betul. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas. Biarkan saja nempel di botol banyu mustika sampai habis. Ya. Jika sudah habis, kain putihnya silahkan dikubur. Iya. Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali ki Rek ya, banyu mustika.
Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya yang kalian ucapkan ya didengar oleh jurit-jurit saya. Dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet, usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat,
Ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, Betul. saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Betul. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mengobati. Ya. Dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya. Orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan, menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran, jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Betul. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma, ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Wah. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media yang saya buat itu wajib berdoa. Sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Betul. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya. Fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada garam mahacakra, ya. Garam mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah daun
Daun sirih kering. daun sirih kering, dan juga bunga melati Bunga kering. melati Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam Mahacakra. Ya. Garam Mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya. Gunakannya 2 sendok makan. Dicampur dengan air hangat. Masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, Kolesterol. kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, Vertigo. migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang Keluar. di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya, tapi untuk pemesanan garam mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya, dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya, manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak bala kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Nah, Ya, itu cermin Akalapati. Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan bingung, bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil-ambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur, bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ya, kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau tasbih sukma itu nama lengkap, agama, dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul. Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya.
Ngoten iki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Kimacan ini hanya sebuah media. Kimacan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Kimacan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si Betul. pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Kimacan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawir mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Kimacan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Kimacan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Kimacan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Geki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Kimacan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten nggih ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Kimacan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Kimacan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngaten Ki? Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Kimacan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Kimacan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Kimacan ya Rek ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri
dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat makhluk astral. Ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya, karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah yang akan menilai
melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi, supranatural. Jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki. Kalau kalian masih dikelilingin aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingin aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 5 hari yang lalu. Di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Bandung. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Capricorn di kota Bandung. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 87 tahun. Oh, Bisa dibilang di sini nenek-nenek. ya. Yang dia berjuang untuk menghidupi cucunya. Oh, ya Allah. 2 orang yang ditinggal oleh anaknya sendiri. Ya Allah. Sudah 4 tahun anaknya pergi meninggalkan. Kedua anaknya. Ya, kedua anaknya dititipkan Ke kepada ibunya. ibunya. Yang mana wanita Capricorn berumur 87 tahun ini, ya, seorang tukang pijat. Oh, alah, Tukang pijat keliling. Pijat keliling deh. Ya, di 1 tahun terakhir ini, lebih tepatnya di 2 bulan terakhir ini, ya, usahanya untuk memijat paling sebulan 2 orang, sebulan 1 orang. Oh, ngoten. Ya, dan akhirnya dia berjualan takjil, Takjil, memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ramadan. Dan akhirnya saya masuk dimensi mimpinya.
Dia sedang bermimpi memakan singkong. Oh alah. Tapi singkong itu terasa keras sekali. Dia makan. Jen. Dan cucu-cucunya meminta. Dia bilang, keras, kita rebus lagi. Oh jen. Tapi pada saat direbus lagi, pecah. Oh. Ya, dari situlah saya datang untuk menenangkan api-apinya. Oh. Dan ternyata sebelum saya melanjutkan mimpinya, Jen. dia sudah berjuang untuk menghidupkan kedua cucunya. Jen. Cucunya yang satu wanita, kelas 4 SD. 4 SD. Yang satunya SMP, itu laki-laki. Yang mana setiap neneknya si Capricorn ini ngurut ke tetangga atau ngurut ke desa sebelah, selalu diantar oleh Cucu cucunya. yang pertama, Iya. yang 4 SD nih Betul. gitu. Dan ternyata yang memasukkan zodiak ini adalah anak kandungnya. Oh, anak kandungnya. Ya. Anak kandungnya yang mana dia sudah menikah lagi Oh. dan takut untuk pulang. Ya Dan semua ini dirahasiakan olehnya selama 4 tahun ini. Ya. Dan dia tidak berani mengirim sedikit pun. Ya Allah. Ya. Dia salah satu subscriber kita yang sudah lama, Oh. yang mana doa-doanya Sedih. untuk membantu orang tuanya, yaitu si Capricorn. Si Capricorn nggih. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa membantu dan bisa terbuka untuk suaminya dan dirinya. Oh ya Allah. Dan akhirnya dia sudah like, komen, dan share. Itu sudah berkali-kali. Tapi di kolom komentar dia di titik terendahnya aura positif. Oh, wonten nggih. Ya, karena karma Oh, pada orang tua. pada orang tua. Ya. Rek, dengerin. Dan akhirnya saya lanjutkan mimpinya lagi. Apa yang dikatakan? Ya Tuhan, selamatkan cucu saya, tidak apa-apa rumah saya terbakar. Yang penting cucu saya selamat. Ya Karena Allah. harta satu-satunya saya adalah Cucu. cucuku yang akan menjagaku nanti. Ya. Kuatkan saya sehingga saya bisa tetap sehat dan menjaga cucu-cucuku sampai besar. Itu yang diucapkannya. Dan pada saat saya muncul di mimpinya, dia tidak tahu kalau itu saya. Karena kan Dia cuma ketakutan dan memegang cucu-cucu. cucu. Saya bilang, jangan takut. Insya Allah saya akan bantumu. Apapun kesulitanmu saat ini untuk menghidupkan cucu-cucumu, saya akan kuatkan. Karena si Capricorn yang berumur 87 tahun ini Nggih. mengalami penyakit rematik. Lagi apa sepuh nggih. Urat-uratnya keluar semua, Mas Jagar. Ya Jalan tuh pelan sekali. Dia cuma hanya bisa mengandalkan tangannya untuk bekerja. Kakinya tidak sekuat seperti orang-orang di luar sana. Jalannya lambat sekali. Ya Allah. Malah bisa pegang-pegangan saja. Ya Ya, ampun. sebagai pegangan mereka si nenek ini yaitu tadi cucu-cucunya. Cucunya. Ya, dan akhirnya dia membuat kolak itu dari Ramadan pertama Ramadan ya, pertama. sampai Ramadan 5 hari yang kemarin. Dari semenjak saya Roko Sukmo. Jen. bermodal dengan meja kecil dengan 3 macam dagangan, dia duduk melamun menghadap jalanan jauh dari pemukiman. Dia duduk Ya Allah. ditemani dengan kursi plastik. Mana cucu-cucunya? Cucu-cucunya bertugas di rumah untuk memanasi Kolak. kolak dan segala macam, berharap kalau itu habis Nggih. bisa diambil lagi. Dan mereka tidak punya handphone. Mereka tidak punya handphone. Ya, semoga anaknya yang masukin like, komen, dan share ini mendengar penderitaan perjuangan orang tuamu dan anak-anakmu. Ya, kan selama ini mungkin melihat wah gampang orang tua saya bisa bergerak sekarang. Ya, semoga bisa mendengar. Dari hari pertama sampai hari sekian Ramadan selalu tidak habis dagangannya. Mau diangkatin lagi udah nggak bisa, Mas Yoyo. Lagi rasanya enak.
melamun tatapan satu mata ke depan sampai jongkok kayak gini, dia duduk di kursi. Nunggu itu. Dan cucu-cucunya berdoa di rumah. Ya semoga habis. Ya, semoga habis. Dan akhirnya pas pada saat saya rogop sukma pertama, yang paling menyedihkan, azan telah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dagangan Masih banyak. masih banyak. Ya ampun. Dia duduk seperti ini. Saya dengarkan doa-doanya. Ya Tuhan, waktunya sudah habis ya Tuhan. Bagaimana takjil-takjil ini laku kalau misalnya orang sudah berbuka puasa. Ya, saya pegang bagian belakangnya. Saya bacakan doa-doa pendek bermohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah wanita tua ini untuk lebih kuat fisik dan mentalnya. Itu doa yang saya ucapkan kepada Capricorn berumur 87 tahun. Kembali dia bergerak seperti ini, merenatkan badannya. Akhirnya di jam selesai azan, ada laki-laki satu, salah satu kreator namanya. YouTube kan kreator. Ya, dari TikTok. Dari TikTok. Ya, kreator yang datang memborong dagangannya. Ya Allah. Bayangkan, memborong dagangannya itu semua Mas Jawir. Saya Semua. kaget, harganya 120. Segitu banyak Mas Jawir. Banyaknya. Masya Allah. Sampai nenek itu bilang, Pak, ini ini tidak bercanda kan Pak? Tidak. Mas, ibu masih ada dagangannya lagi? Masih Pak. Bapak mau nunggu, kata dia. Saya mau nunggu. Dan kreator itu menunggu setengah jam. Jaraknya setengah jam. Duduk di kursi yang bekas nenek itu duduk. Ya. Kenapa? Lama. Jalannya pendek. Pas sudah sampai rumahnya, dia bilang sama cucunya, antar itu, ada yang mau beli. Antarlah semua. Cucunya sudah datang, dia masih di jalan. Cucunya di rumah. Saya pada saat itu masih di situ. Tidak apa-apa, kita tunggu nenek. Sampai dia berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kreator itu berkata, kenapa ibu selalu mengucapkan Allahu Akbar? Tidak pernah diborong orang selama ini semenjak saya jualan di sini. Ya. Akhirnya itu diborong semuanya hari pertama. Diborong semuanya dan dikasih 1 juta. 1 juta. Masya Allah, bersyukurnya orang-orang di sana. Ya, makanannya di mana Kimacan? Dibagikan. Dibagikan sama kreator nih Kung. Betul, dibagikan depan tempat jualannya. Dan nenek itu memberi, cucu-cucunya pun memberi ke orang-orang jualannya. Ya, yang lewat gitu nggak? Betul. Dan saya terawang kreator itu. Dan ternyata kreator namanya. Tim kreatifnya itu, tim kreatornya kreator. itu dapat sumbangan-sumbangan dari orang-orang baik di luar sana, memasukkan ke dia dan dia menjadi menyembatani Allah aja. dana-dana orang. Dan habis itu dia berceritalah nenek itu semuanya. Mimpi apa saya semalam ya? Padahal saya mimpinya kebakar dan ketemu dengan sosok orang berjubah hitam bertopeng macan, padahal saya masih ada di sana. Dan kreator itu berkata, apapun mimpi itu, inilah berkahnya. Dan pada saat itu selesailah semua dan kreator itu akan membantu sampai lebaran. Sampai lebaran gitu. Dan akhirnya pas hari keduanya saya rogoh sukmo lagi untuk memberikan berkat kesehatan di bagian kaki nenek itu. Dan memberikan kelebihan sedikit untuk di bagian tangan apabila dia bekerja. Ya Allah, mengerjakan apapun. Untuk pijet tadi ya Allah. Dan saya berkatkan dengan doa-doa supaya si nenek itu bisa dapat rezeki-rezeki besar. Amin. Untuk menghidupin cucu-cucunya. Amin ya Allah. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Capricorn, wanita berumur 87 tahun ya,
Buat kalian yang selama ini meninggalkan orang Orang tua, tua. apalagi meninggalkan beban pada orang tua berupa anak ya, jangan lepas tangan. Betul. Kasihan. Kalian yang sehat saja di luar sana susah mencari rezeki. Apalagi seorang ibu-ibu tua yang rentan dihidupkan dua anak, menghidupi dua anak cucunya, Cucu. sekolah dan makan sehari-hari. Bagaimana? Ya, jadi tolonglah untuk saudara-saudaraku di luar sana. Ya, kalau kalian belum bisa untuk memberi uang orang tua, minimal telepon, memberi kabar untuk memberikan semangatnya dia. Betul. Jangan mengharap dari orang lain di luar sana. Betul. Yang bisa membantu kalian sendiri, yaitu keluarga. Betul. Ya, jadi untuk anak dari si Capricorn, ya, kamu harus mempunyai pilihan. Kamu ketakutan dalam keadaan saat ini dengan suamimu, atau kau berkata jujur untuk mendapatkan berkat dunia dan akhirat dari keluargamu. Ya, kasihan orang tuamu yang berjuang di umur 87 tahun yang harusnya dia bisa beristirahat. Betul. Tapi dia bekerja keras untuk anakmu. Ya, janganlah seperti itu. Ya, karena surga di telapak kaki ibu. Betul. Dan rezekimu dan ketenangan hidupmu di telapak kaki ibumu. Betul. Ibumu tidak pernah meminta sepeser pun, asalkan kau perhatikan mereka. Bukannya ibumu tidak mau istirahat, tapi kalau dia istirahat, dia tidak bisa mendapatkan nafkah untuk anak-anaknya. Ingat itu, jangan pernah takut. Takut kepada Tuhan, jangan takut kepada suami. Apalagi kau masih sehat, bisa bekerja, tidak mengandalkan suami. Betul. Nah, itu tadi ya Ki, cerita sebuah rogo sukmo Capricorn ya. Ya Allah, Masya Allah. Semoga apa yang sudah dilakukan sama Ki Macan bisa memberikan kesehatan untuk si ibu. Amin. Capricorn. Dan untuk anaknya yang memasukkan, ayolah. Makanya kenapa ya? Sekarang pilihan pada kamu. Kamu ego atau bertanggung jawab ya. Tuhan itu sebenarnya Maha baik. Kamu sekarang mengalami problem seperti sekarang itu kan karena egomu. Coba kalau kamu nggak gila-gila asmara, kamu sudah punya tanggung jawab. Tuhan menitipkan ibu dan anak kamu. Makanya kalau seandainya kamu di titik terendah sekarang, yaitu karmamu. Belum terlambat untuk menebus karma. Ya, lebih baik jujur, cerai ya sudah cerai. Kamu masih punya anak, masih punya ibu. Kamu bisa sukses dengan doa ibumu, bukan dengan suamimu. Kamu bisa berdiri sendiri dengan kakimu. Kamu bisa membahagiakan, ibaratnya makan mie dengan keluarga. Insya Allah, doa orang tua itu pasti akan menjembatani terus-terusan dan akhirnya pasti bisa membahagiakan. Hati kamu tenang, tenang hati pikiran. Ya, jangan takut. Ya, kalau cerai ya sudah cerai. Yang penting kamu bisa bertanggung jawab dengan anak-anakmu dan juga ibumu. Karena suami ya orang lain tidak ada mantan anak. Betul. Tapi mantan suami ada. Betul ya. Baik, setelah ini Mas Jawin menginginkan Ki Macan untuk melihat lebih lanjut untuk siap-siap ada rezeki dadakan untuk zodiak sebelum Lebaran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan mendapatkan rezeki dadakan sebelum Lebaran. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Amin. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan
kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Rek ya. Butuh semangat. Kita lihat ada berapa zodiak yang akan mendapatkan rezeki dadakan sebelum lebaran. Bisa buat beli baju lebaran. Ini bisa dibilang rezeki tambahan ya. Rezeki tambahan ya Ki ya. Di luar nalar kalian. Wah. Iya. Rain. Hujan. Ya, hujan di malam hari. Artinya, angka yang muncul di sini adalah angka 4. 4. Jadi ada 4 zodiak yang akan mempunyai rezeki dadakan sebelum lebaran. Siap-siap itu kalian. Rezeki dadakan, rezeki tambahan. Wah, sebelum lebaran Rek ada 4 zodiak dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Aquarius, Aquarius, Scorpio, oh Scorpio, Cancer, Cancer kepiting, kurang 1. Virgo. Virgo terakhir. Iya. 4 zodiak tersebut mempunyai energi gelombang besar sekali, yang mana rezeki dadakan itu akan didapatkannya di sebelum lebaran. Lumayan untuk tambah-tambahan lebaran nanti. Tambahan Rek ya. Alhamdulillah toh ya. Wow, relaksasi. Di sini yang saya rasakan energinya ya, yang mana zodiak yang sedang bekerja saat ini ya. Oh yang udah bekerja jadi. Di luar dari THR. Ini di luar dari THR, yaitu bonus-bonus tambahan dari bos kalian. Waduh. Karena apa? Ya, kinerja. Waktunya bos menilai kinerja kalian di bulan-bulan yang lalu. Akhirnya dia menambahkan lebih dari orang-orang lainnya. Toh tambahan gitu ya karena kinerjanya bagus. Iya. Bos itu tidak tutup mata loh ya Rek ya. Betul. Waduh, makanya bekerjalah dari hati ya. Kemudian Wah, pergerakan. iya. Ada kartu rekel saya awan. Artinya ya, untuk yang usaha ya. Jadi dari 4 zodiak tersebut kalau ada yang sedang wirausaha ya. Pada saat kalian detik-detik mau menutup usaha kalian untuk mudik, ya, akan ada rezeki dadakan, orang memberikan DP dulu untuk dikerjakan setelah lebaran. Waduh. Itu orderan diberikan tanda jadi dan dikerjakan setelah lebaran. Waduh. Dikerjakan setelah lebaran gitu ya, Betul. tapi uang DP-nya udah masuk ngono ya Ki ya. Waduh, mantap. Kemudian Wow, cahaya Tuhan. Di sini juga masih wirausaha yang saya lihat di sini dan yang saya rasakan di sini ya. Wirausaha dia tidak pulang kampung atau dia masih di kampung saat ini membuka usaha ya. Iya. Akan ada booking tempat gitu loh. Oh. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Waduh. Berbagai macam orang untuk membooking mengadakan acara di tempat usaha kalian. Gitu ya Ki ya. Ini lebih tepatnya yang usaha-usaha kuliner ya. Kuliner, Ki. Kuliner dan tempat-tempat yang lain. Betul. Biasanya kalau di kampung atau di mana itu memang jarang untuk resto-resto ataupun kuliner yang buka gitu di pas hari lebaran. Jadi pas dia buka akhirnya dapat rezeki dadakan pas hari lebaran Rek. Booking tempat. Alhamdulillah. Kemudian Wow, harapan. Di sini harapan yang saya rasakan energinya yaitu ada orang yang akan membayar hutang pada kalian. Yang tidak kalian harapkan tiba-tiba menjadi harapan. waduh, yang tidak diharapkan ternyata Iya. menjadi harapan. Orang bayar utang lo. Alhamdulillah. Wow. Di sini ada janji suci. Yang artinya di sini untuk kalian yang berpasangan maupun yang kalian sedang berpacaran. Akan ada dana dadakan yang akan diberikan ke kamu, ke kalian untuk menambah uang jajan di lebaran. Oh ngoten ya Ki, mungkin ini pasangannya tiba-tiba berpikiran, wah kayaknya kurang deh kemarin aku transfer 1M, tambahin lagi 2M, waduh, ember. Tapi alhamdulillah ya ini berarti pasangan yang bagus ini ya Ki ya. Ya, jadi ada uang dadakan yang akan diberikan pasangan atau pacar kalian nanti. Uang tambahan. Tambahan G, kemudian Ki. Ya.
Wow. Dari 4 zodiak tersebut ada salah satu sedang merencanakan pinjaman dana memang untuk pegangan di hari Lebaran. Itu cair. Cair ya Ki ya. Ya. Pinjaman untuk pulang lebaran Betul. cair ya Ki ya. Waduh, jenjen tapi ojo lali bayar utangnya Rek ya. Kemudian Ki. Wow. Di sini ada parcel tapi berbentuk uang. Yang saya rasakan di sini orang-orang yang pernah kalian bantu di masa lalu. Mereka memberikan parcel tapi dalamnya berasa uang. ada uang. Waduh. Sebagai tanda terima kasih selama ini sudah dibantu Anjir. untuk kebangkitan kehidupannya. Masya Allah, alhamdulillah balas budi Iya. gitu ya Ki ya. Amin 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 ya robbal alamin. Rapi kira ya. Kemudian Ki. Wow, ini yang terakhir. Oh, Arisan. Kalian yang punya arisan, mm-mm. kalian punya zodiak tersebut, siap-siap. Besar kemungkinan nama kalian akan keluar untuk menambah lebaran. Alhamdulillah. Waduh, entuk arisannya seorang apa ya Ki ya. Waduh, Sebentar Mas Jawir, ada satu yang mau dibuka buka. lagi. Oh, anjing. Emergensi. Iya, di sini ada orang-orang terdekat, seperti teman, saudara, orang tua, anak, ibu, adik beradik, yang memberikan uang besar kepada kalian untuk bekal Lebaran. Ngoten ya Ki ya. Waduh, perhatian sekali ya keluarga ya. Betul. Waduh, amin amin ya robbal alamin. Tetap harus bersyukur ya. Masya Allah. Banyak ini kebaikan dadakan gitu ya Ki ya. Ini tidak disangka-sangka ternyata bisa digunakan untuk tambahan-tambahan lebaran. Betul. Amin amin ya robbal alamin. Waduh, terima kasih banyak Ya. Ki Macan. Wonten tambahan nih Ki. Iya, kalung Jagat Jagadita. Dita. Ya, kalung Jagadita sudah menyebar di luar sana 50 kalung. 5 kalung laki-laki dan 45 kalung perempuan yang sudah keluar dari admin 1 dan admin Admin 2. Ya. Jadi untuk periode yang Selanjutnya, kedua sedang saya buatkan lagi, sedang saya ritualkan lagi, sedang saya doa-doakan lagi. Betul. Biar kalian bisa memesannya. Betul. Ya. Kalung Jagadita ya, bagus sekali untuk kalian yang sering dibohongi. Betul. Dibohongin oleh rekan kerja, dibohongin oleh teman, pasangan ataupun saudara-saudara terdekat. Betul. Untuk membohongin kalian. Jadi kalau pada saat kalian memakai kalung Jagadita, Jagadita. orang yang ingin berbohong kepada kalian Kalian. akan berpikir 7 kali. Karena mereka akan tertabrak energi yang mana rasa tidak enak, segan dan takut. Itu setelah kalian memakai kalung. Kalung Jagadita. Adapun yang lolos di situ nanti, mereka akan mendapatkan karma berlipat-lipat. Misalnya dia menipu uang kalian 500.000, dia akan tertipu 5 juta. Kuwi. Seperti itu. Kalung Jagadita juga bisa mengobati rasa takut, kecemasan, panik, dan was-was. Sedikit demi sedikit akan dihilangkan sehingga si pemakainya akan jauh lebih tenang, memiliki aura positif. Amin. Dan kalung Jagadita ya, mempunyai pancaran pesona yang mana orang yang memakainya akan jauh lebih awet muda di setiap orang melihatnya. Kinyis. Ya, bisa melindungi yang namanya kesehatan kalian. Betul. Kalau kalian sudah sehat selama ini akan dilindungi. Betul. Tapi kalian kalau sedang sakit saat ini akan dikikis. Untuk mengetahui energi kalung Jagadita, kalian bisa lihat di batunya. Betul. Ya. Kalau energi kalian kurang baik atau energi negatif lebih banyak, itu kalung Jagadita akan jauh lebih pucat, mendekatin putih. Tapi kalau energi kalian bagus, kalung Jagadita hijaunya akan pekat. Ya. Persyaratan untuk memesan kalung Jagadita. Ya. Nama lengkap, golongan darah, dan kalian anak keberapa. Tetap, tidak semua orang bisa memilikinya. Beda dengan spiritual lainnya di luar sana. Betul. Kalau kalian ingin membeli, Harus lolos seleksi. harus lolos seleksi. Kalau di spiritual lain, asalkan kalian punya uang bisa beli, tapi di sini tidak ya. Tidak. Tetap diseleksi. Saya berikan tanggung jawab ke admin 1 dan admin 2 untuk memilihnya. Betul. Iya. Gitu ya Ki ya. Nah, manfaat dari kalung Jagadita tadi sudah dijelaskan oleh Ki Macan. Ada juga kalung Jagadita ini berfungsi untuk mengikis
sifat-sifat buruk ya Ki ya. Kelakuan-kelakuan buruk si pemakainya itu akan dikikis secara sedikit-sedikit agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk order medianya Ki Macan itu Ki Macan seleksinya itu diserahkan sama admin 1 dan juga admin 2. Bagi kakak-kakak yang apabila bentrok dengan admin 1 dan admin 2 dan admin tidak mau melayani ataupun memblokir, introspeksilah. Iya. Karena amalannya Ki Macan itu adalah sebuah cerminan. Siapa yang dihadapi, admin akan berperilaku seperti itu. Kalau yang dihadapi ternyata orangnya egois, admin pun juga akan egois. Betul. Kalau yang dihadapi ternyata orangnya julid, admin pun juga pasti akan julid. Iya. Ngoten ya Ki ya. Selalu jaga energi yang baik untuk order, baik itu kakak-kakak yang sudah repeat order ataupun yang baru mau order ya. Admin mau cerewet mau apa, itu adalah salah satu cara admin untuk mengetahui energi kalian. Iya. Nah, karena ada juga nih Ki, admin tidak mau membantu, beberapa kali bentrok energi, berusaha untuk membantu, akhirnya ujung-ujungnya belakang-belakangnya ketahuan ternyata sifat aslinya pemarah, ngata-ngatain orang. Pantesan aja kamu titik terendahnya manusia. Betul. Itulah alasannya. Tuh. Ya. Jadi kalau tidak bisa introspeksi diri, lihat introspeksi diri melalui admin. Admin. Gitu ya Cermin Ki. dari kehidupan kalian. Cermin gitu. Waduh, dan mari Ki Macan kita ucapkan untuk selamat menjalankan ibadah suci bulan Ramadan, ibadah puasa untuk kakak-kakak yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Ramadan tinggal beberapa hari, kita manfaatkan sebaik mungkin dengan doa-doa terbaik kita, Betul. dengan ibadah puasa, itu dengan ikhlas Rek ya. Betul. Semoga kakak-kakak semuanya diberikan keikhlasan, kesabaran agar bisa mendapatkan berkah Ramadan. Betul. Dan semoga bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Jangan lupa untuk selalu terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Kita doakan para pemimpin negara Indonesia agar diberikan kesehatan, pikiran yang positif, bagaimana bisa memajukan negara Indonesia. Ya. Kita doakan selalu untuk NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, kamu harus terus bergerak. Nah, hidup harus maju ke depan, Rek. Teruslah bergerak. Apapun yang terjadi, titik terendahnya manusia, teruslah bergerak. Tuhan sudah memberitahu, kamu mau maju, berjuang, berusaha, berdoa. Nah, dengan terus bergerak, berjuang, berusaha, ditambah dengan doa-doa terbaik, insya Allah Tuhan akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi umatnya. Iya. Matur nuwun nun. Sama-sama. Saya Mas Cawir. Saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wow. Di sini ada kartu orakel saya air. Air itu bersimbol 5 bulan lahir yang akan mendapatkan rezeki tak terduga dan tak disangka di bulan Januari. Itulah rezeki Tuhan tak terbatas. Besar juga ya Ki ya. Bulan lahir Maret. Maret. Pertama Maret, Rek. Bulan lahir April. April. 2 April. Bulan lahir Juli.